Baik, selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa keperawatan yang mana masih dalam mata kuliah keperawatan dasar ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai konsep caring dan curing tentunya bersama saya Ibu Inge. Nah, pastinya adik-adik sudah membaca ya sebelumnya mengenai caring dan curing, konsepnya seperti apa, bagaimana, dan adik-adik juga sudah membahas dan membaca beberapa literatur mengenai konsep caring ya, seperti yang kita ketahui bahwa caring itu adalah jiwa dari keperawatan begitu ya, sikap yang wajib dimiliki oleh seluruh perawat di dunia. Nah, kemudian pada undang-undang ya, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini menyebutkan bahwa proses penyembuhan penyakit itu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter dan perawat melalui kegiatan pengobatan dan atau keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini sudah terlihat ya adanya konsep caring dan adanya konsep curing. Keduanya ini memang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses sehat sakit, dalam proses penyembuhan penyakit ya. Nah, apa sih perbedaan caring dengan curing? Kalau kita lihat bahwa caring itu adalah sikap yang ditujukan oleh seorang perawat yang peduli, yang menunjukkan cinta, menunjukkan kasih sayang, menunjukkan rasa tanggung jawab ya, menunjukkan eh, rasa ingin memberikan yang terbaik kepada pasiennya melalui asuhan keperawatan. Nah, itu kita sebut dengan caring. Sementara curing ini lebih kepada proses penyembuhannya. Kalau kita lihat dari cure, berarti kita melihat bahwa lebih lebih terlihat bahwa aspek curing itu lebih ke proses penyembuhannya, proses pengobatannya begitu ya. Nah, apa yang membedakan? Kalau caring itu adalah tugas primer dari si perawat ya, yang mana kalau perawat itu 3/4-nya itu lebih mengarah atau lebih menunjukkan sikap caringnya, sementara curing itu hanya 1/4 dari keseluruhan tindakan keperawatannya. Ya, kenapa? Karena perawat itu lebih kompleks. Kita punya uh, aspek untuk bisa mengatasi seluruh kebutuhan dasar dari pasien kita tanpa terkecuali, tanpa melihat penyakitnya saja atau tanpa melihat bagian-bagian yang sakit saja, tapi lebih kepada mengutamakan atau memfokuskan kepada seluruh aspek dalam kehidupannya selama proses penyembuhan. Tidak hanya secara fisik ya, tapi juga secara mental, kemudian secara spiritual, bagaimana budayanya, itu kita perlu perhatikan dalam proses penyembuhan. Sementara kalau curing, kalau dari bahasa cure ya, itu merupakan tugas primer dari seorang dokter. Yang mana sampai saat ini bahwa tugas utama dari seorang dokter itu adalah mengobati. Sementara caringnya itu hanya 1/4 saja. Namun seberjalannya waktu ternyata caring ini juga wajib ya, sudah diminati, sudah dilihat oleh tenaga-tenaga kesehatan lainnya untuk bisa dilakukan selama proses penyembuhan. Jadi eh, profesional kesehatan lainnya, atau profesi kesehatan lainnya itu sudah melihat bahwa ternyata dengan adanya caring itu proses penyembuhan dari si pasien kita tuh ternyata lebih lebih cepat ya dari yang seharusnya. Nah, kemudian ini kita lihat adanya perbedaan dalam mendiagnosis dan mengintervensi. Kalau kita lihat dari konsep caring dan curing, bahwa cure itu lebih mengutamakan diagnosa medis, yang mana pasien itu diminta mengungkapkan penyakit yang diderita, keluhan yang diderita. Sementara kalau misalkan kalau diagnosa keperawatan,
Itu lebih mengidentifikasikan masalah, ya, kemudian penyebab masalahnya apa, berdasarkan kebutuhan dan respon manusia. Jadi kita lihat bahwa si pasien itu selain dia merasakan nyeri, ternyata ada aspek spiritual yang harus kita penuhi. Selama dia sakit, dia tidak mampu untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai umat beragama. Dan itu ternyata berpengaruh terhadap proses penyembuhannya. Nah, tentunya dalam dunia keperawatan, hal itu pun perlu menjadi fokus, ya, fokus berikutnya yang harusnya diatasi oleh perawat itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dari intervensi, dalam dunia kedokteran, intervensi lebih mengarah kepada melakukan tindakan pengobatan secara farmakologis dan tindakan operatif, ya. Sementara intervensi keperawatan ini membantu klien memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu menyelesaikan masalah klien atau pasien kita baik secara psikis, fisik, sosial, dan spiritual dengan tindakan keperawatan yang meliputi observasi, ya, kemudian nursing treatment, kemudian edukasi, dan kolaborasi, ya. Nah, edukasi ini kita bisa lakukan health education ataupun menggunakan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Nah, intervensi keperawatan saya fokuskan pada intervensi keperawatan saja, ya. Kalau intervensi kedokteran sudah jelas ya adik-adik bahwa lebih mengutamakan penggunaan farmakologis dan tindakan operatif atau tindakan pembedahan ya untuk mengatasi uh, permasalahan yang dialami oleh pasien kita. Sementara kalau keperawatan ini lebih kompleks ya. Jadi misalkan pasien itu datang dengan keluhan uh, gastritis seperti itu ya atau penyakit pada area lambungnya yang menyebabkan pasien itu tidak bisa makan dan minum dengan baik. Dalam dunia kedokteran tentunya akan diberikan obat-obat untuk melindungi mukosa lambung ataupun untuk menetralisir asam lambungnya. Dalam dunia keperawatan ternyata mah itu atau gastritis itu disebabkan bukan hanya karena makanan, tapi karena faktor stres, ya kelelahan. Kemudian, nah perawat melihat bahwa si pasien kita itu mengalami gastritis bukan hanya karena masalah makannya, tapi dia merasa diabaikan oleh keluarganya, sehingga dia merasa sendiri ya, stres dia. Nah, ternyata itulah yang memacu atau memicu munculnya gastritis ini. Tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan ya, tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi pola nutrisinya. Nah, itu dengan memberikan makan dan minum secara perlahan-lahan, sedikit tapi sering, yang mana konsistensinya harus lembek, ya, harus halus begitu ya, untuk mengatasi adanya perlukaan pada mukosa lambungnya. Nah, kemudian minumnya pun harus kita bantu. Kita anjurkan dia minum air yang cukup, sedikit, tapi sering. Kemudian dari segi psikologisnya ternyata perawat bisa mengkomunikasikan hal itu kepada anggota keluarga sehingga anggota keluarga mampu untuk menemani si pasien untuk menurunkan stresnya sehingga si gastritis itu pun bisa teratasi. Nah, kemudian ternyata pasiennya juga merasa rendah diri ya karena sudah tidak bisa bekerja selama 2 minggu. Nah, kita harus memberikan dukungan secara emosional ya dengan mendatangkan keluarga, dengan memberikan dukungan bahwa penyakit ini bisa sembuh ya. Kita memberikan edukasi pasiennya dan kita bisa membantu pasien untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya sehingga masalah medisnya bisa teratasi dan masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya pun bisa teratasi pula. Kemudian kita lihat dari perbedaan tujuan pengobatan. Kalau kita lihat tujuan pengobatannya di sini adalah untuk menentukan dan menyingkirkan penyebab penyakit dan mengubah problem penyakit dan penanganannya. Jadi dalam aspek curing itu lebih mengutamakan kuratif begitu ya. Sementara pada aspek caring yang ditujukan oleh dunia keperawatan ini untuk membantu pelaksanaan rencana pengobatan, terapi, membantu pasien atau klien beradaptasi dengan masalah kesehatan, mandiri pemenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan fungsi tubuh.
Nah, di sini tidak hanya kuratif, tapi juga mencakup preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kemudian kita lihat definisi nursing menurut Florence Nightingale pada tahun 1946, ini sudah menyebutkan bahwa perawat itu membantu pasien menuju keadaan yang terbaik secara natural. Ya, jadi untuk mencegah juga tujuan perawatan di sini tidak hanya kuratif, tapi juga untuk mencegah adanya atau munculnya gejala yang sama sehingga pasien bisa tahu dan mampu mengatasi eh, mengatasi penyakitnya atau gejala yang mungkin muncul pada pasiennya. Kemudian berikutnya adalah perawat membantu menciptakan lingkungan yang sehat dengan melihat adanya udara yang segar, cahaya, kemudian suhu yang hangat, bersih, dan tenang. Kemudian berikutnya adalah perawat selain mengetahui tentang proses penyakit dan pengobatannya, ini juga diharapkan dapat melakukan promosi kesehatan ya, atau yang kita sebut dengan health promotion dan memelihara kesehatan atau health maintenance. Nah, kemudian pada abad ke-20, nursing juga didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang bukan hanya mengobati sakit ya atau cure the sick, tetapi juga meningkatkan kesehatan ya, ketenangan, kemudian kebutuhan istirahat dan kenyamanan dari pikiran dan tubuh. Nah, Virginia Henderson menyebutkan atau mengatakan bahwa nursing may be defined as the service to an individuals that help him to attain or maintain a healthy state of mind or body. Jadi Virginia Henderson juga menyebutkan bahwa kesehatan itu tidak hanya dari tubuhnya, tapi juga dari jiwanya, gitu ya. Nah, jadi dari beberapa pakar yang menyebutkan bahwa dapat kita simpulkan nursing definition itu mencakup adanya terapi terapeutik, ya. Kemudian interpersonal proses, jadi ada proses interaksi antara perawat atau petugas kesehatan dengan si pasien ataupun dengan anggota keluarganya. Kemudian dalam dunia keperawatan itu juga ada edukatif, ya. Ada edukasi yang kita paparkan, kita berikan kepada pasien kita. Kemudian berikutnya adalah aktif kolaborator. Ada kolaborasi yang aktif yang terjadi antara perawat dengan petugas kesehatan lainnya ya untuk bisa mencapai atau membentuk sistem kesehatan dan pelayanan yang maksimal. Kemudian maksimum health potensial, maintenance and promoting health, preventive disease, dan nursing process. Nah, ini semua mencakup area keperawatan kita. Nah, kemudian fokus nursing kita ada 3, caring, humanis, dan holistic. Caring ya menunjukkan sikap gitu adalah sikap yang utama yang wajib dimiliki oleh perawat kita. Humanis, adanya aspek kemanusiaan seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, ada 10 character factor yang disebutkan oleh Jane Watson. Nah, itu harus mencakup dan holistik secara keseluruhan dan bersinambung. Jadi antara perawat rumah sakit, perawat klinik, ataupun perawat puskesmas ataupun perawat yang ada di tatanan komunitas lainnya, itu mereka harus saling bekerja sama untuk membentuk adanya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Karena itu semua ada dalam dunia keperawatan yang lebih mengutamakan aspek caring dalam menunjukkan atau membentuk konsep sehat dan sakit. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait apa sih itu caring dengan curing. Selebihnya kita akan melakukan sesi diskusi dan saya harapkan adik-adik juga mencari literatur-literatur yang terbaru mengenai konsep caring dengan curing itu. Sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya. Salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.